Saya sudah lama berniat untuk membagikan ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 dan cerita ini adalah ingatan dan pengalaman saya yang 100% akurat dari peristiwa ini. Ini bukan cerita fiksi, tidak dibesar-besarkan atau salah ingat. Karena saya sudah memikirkan ini dan berbicara dengan teman dekat dan keluarga beberapa kali sejak kejadian tersebut. Saya juga berencana untuk membagikannya di beberapa tempat. Jadi jika Anda melihatnya di tempat lain, itulah sebabnya. Namun, jika Anda tidak percaya, itu tidak masalah sama sekali. Saya tidak berusaha meyakinkan siapapun, hanya ingin membagikan pengalaman saya. Ada banyak penjelasan lain daripada apa yang saya yakini sebenarnya terjadi. Jadi saya akan senang menerima saran jika Anda punya ide. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah cerita pengalaman paranormal saya. Ini terjadi pada tahun 2019. Saya tinggal di kota tempat terjadi peristiwa mengerikan. Sebuah penembakan massal yang sangat jarang terjadi di negara saya, apalagi di kota ini. Semua itu terjadi sekitar 3 blok dari tempat saya. Kota menjadi terkunci dan banyak orang meninggal. Kejadian itu sangat terkenal dan saya yakin jika Anda mencarinya dengan seksama, Anda bisa menemukan apa yang saya maksud. Tetapi saya tidak ingin menyebutkan secara detail karena situasinya mengerikan dan menyedihkan. Karena kejadian ini, pekerjaan saya dibatalkan. Pasangan saya memiliki rencana dengan teman-temannya malam itu. Tetapi karena peristiwa tersebut banyak dari kami yang cukup terguncang. Sehingga saya dan salah satu teman pasangan saya, pacar, bergabung karena kami tidak ingin sendirian. Saya sudah bertemu semua orang ini sebelumnya tetapi tidak mengenal mereka dengan baik saat itu. Malam itu menyenangkan. Kami minum dan merokok sedikit untuk bersantai, mendiskusikan berita dan memeriksa pembaruan. Baik minum maupun merokok bukanlah hal baru bagi saya, karena saat itu saya masih remaja. Berpesta adalah hal yang biasa. Ini penting karena tidak ada yang seperti ini pernah terjadi pada saya sebelumnya atau setelah kejadian ini, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Pertemuan malam itu terdiri dari sekitar 6 orang. Kami berada di lantai bawah di sebuah flat kecil yang terhubung dengan rumah salah satu teman. Mari kita sebut dia teman A untuk kejelasan tambahan. Ini adalah pertama kalinya saya ke rumah teman A. Tetapi saya sudah bertemu dia beberapa kali dan cukup tahu tentang dia dan keluarganya. Misalnya, kakak perempuannya sering menjaga anak-anak kecil, dan tidak lama kemudian dia muncul, membawa seorang anak kecil yang mengenakan piyama hangat dan menatap kami dengan marah. Kakak teman A kemudian memberitahu kami bahwa kami terlalu bising, yang tidak kami sadari, dan bahwa dia sedang mencoba tidur dan kami membuat semua orang terjaga. Ini menjelaskan mengapa anak tersebut begitu marah, yang saya tertawakan. Meskipun saya tahu cukup banyak tentang teman A dan keluarganya, saya adalah orang yang cukup cemas. Jadi diberitahu bahwa kami mengganggu orang lain membuat saya merasa terganggu. Dan tentu saja saya meminta maaf kepada kakaknya, seperti halnya yang lain. Kami segera menyudahi malam itu, tidak ingin mengganggu mereka di atas dan pergi tidur, menginap di rumah teman A, di lantai atas rumah utama. Keesokan paginya ketika kami bangun, kami semua mendiskusikan peristiwa mengerikan kemarin dan malam yang kami habiskan setelahnya. Pada titik ini, teman A menyebutkan kakaknya yang turun untuk memberitahu kami agar diam, mengatakan bahwa itu tidak terlalu penting. Itu adalah Jumat malam atau sesuatu seperti itu. Ini membuat saya menyebutkan sesuatu tentang anak tersebut. Dan bagaimana masuk akal jika dia marah karena dia masih muda dan membutuhkan tidur. Semua orang pada saat itu terdiam. Mereka semua menatap saya dengan bingung. Saya juga bingung dan bertanya apa yang salah. Kepribadian cemas saya menjadi gugup karena saya merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. Anak yang mana? Tanya seseorang. Sekarang saya bingung. Saya mengira mereka mungkin terlalu banyak minum dan tidak melihat anak itu. Yang dijaga kakak perempuanmu, saya berkata. Dia tidak menjaga anak malam itu. Dan ternyata memang benar. Dia tidak menjaga anak. Bahkan sebutan saya tentang anak yang mengikuti kakaknya sangat mengganggunya sehingga dia tidak ingin membahasnya sama sekali. Saya melihat anak itu dengan jelas. Mengenakan piyama biru berbulu dengan motif kotak-kotak coklat dan telapak
Saya jelas ingat tatapan marahnya karena kami telah membangunkan anak kecil itu. Dia tidak lebih tua dari 4 atau 5 tahun. Namun, hingga hari ini, tidak ada yang di sana yang melihatnya. Tetapi saya, teman-teman saya, dan pacar saya semua berbicara dengan kakak teman A. Dan semuanya cukup koheren sepanjang malam. Begitu juga saya. Saya tidak pernah melihat hal seperti ini lagi, atau mengalami pengalaman serupa. Tetapi cerita ini 100% nyata. Saya tidak tahu apa yang terjadi, siapa anak itu, atau mengapa dia marah. Saya selalu bertanya-tanya apakah itu karena kami minum setelah tragedi dan anak itu mengira kami merayakannya atau sesuatu yang lain daripada niat sebenarnya kami untuk berkumpul dan mencoba melupakan hari tersebut. Bagaimanapun, itu menakutkan bagi saya. Tatapan marahnya, saya tidak takut padanya sama sekali. Hanya tatapan marahnya membuat saya merasa sangat bersalah karena telah mengganggunya.